kita silaturahmi melalui virtual Zoom ya, dengan kegiatan Masjid Majelis Taklim kajian Rebuan Yayasan Zikes BSMI ya. Alhamdulillah Pak Ustadz telah hadir ya, dan pada malam hari ini kita akan membahas masalah sirah nabawiyah ya, atau tentang sejarah ya, dan dengan tema akhir perlawanan Yahudi di Khaybar yang akan disampaikan oleh Pak Al Ustadz Dr. Happy Andi Bastoni, MA MPDI ya. Beliau adalah seorang penulis dan juga sebagai owner Pustaka Al Bustan dan juga founder kajian sirah. Selamat bergabung pada para mustami ya. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Ustadz Dr. Happy Andi Bastoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para peserta kajian rahimakumullah, jamaah Zikes PSMI dimanapun berada, dan Prof. Basuki, Dr. Prita, tadi Kang Irfan ya juga hadir. Host kita hari ini dari Cianjur, Kang Sarbini ya, serta yang lainnya. Sementara ada 14 ya yang bergabung, mungkin sisanya mungkin bersama dengan keluarga ya, atau mungkin menyusul ya. Sudah cukup lama juga ya kita tidak nge-zoom gitu ya. Zoom ini warisan corona ya, yang kita alami 2 tahun, sekitar 2 tahun ya, 2000 sampai 2022 ya, saya ingat ya. Nah, hari ini kita ketemu lagi setelah istirahat beberapa waktu, walaupun Kang Dimas kontak rada mendadak ya. Iya, Bos. Tapi karena saya kosong malam ini ya, ada acara besok Kamis malam Jumat, ada acara Jumat malam Sabtu, ada, malamnya relatif kosong. Sehingga kita bisa laksanakan, dan kalau dilihat chatting riwayat atau history chatting dengan Kang Dimas, terakhir bahasan kita ya, pada pembahasan surat-surat Rasulullah kepada para raja ya. Izin share screen ya, supaya lebih fokus ya. Ini sebentar. Iya. Nah, ini kurikulum yang pernah kita bahas supaya mengevaluasi sedikit ya. Jadi kalau kita belajar sejarah hidup baginda Rasulullah SAW itu supaya mudah ya, kita bagi menjadi 2 ya, era Makkiyah dan era Madaniyah. Era Makkiyah yang terjadi sebelum Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Dari ini pun bisa kita petakan menjadi 2 fase, fase sebelum kenabian dan fase setelah kenabian. Sebelum kenabian itu dari lahirnya Rasulullah sampai belum menikah dengan Khadijah dan menerima wahyu. Nah, setelah kenabian ya, Rasulullah menerima wahyu, lalu melaksanakan dakwah di Mekah, kemudian sempat mengirim para sahabatnya ke Habasyah, Nabi sendiri pernah ke Taif, dan lalu Rasulullah ke Madinah Al-Munawwarah. Ya. Nah, selesai era Makkiyah ini sudah kita beres. Era Madaniyah ya, ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah, diawali dari bagaimana Rasulullah membangun Madinah ya, dengan membangun masjid, mempersatukan kaum muslimin, membuat pasar, ya, membuat konstitusi piagam Madinah ya, dan mengalirlah beberapa peristiwa besar, diantaranya perang Badar, Uhud, Khandaq. Ini berkaitan ya, karena musuh utamanya relatif satu, yaitu kafir Quraisy, walaupun dalam perang Khandaq itu dia menggalang sekutu dengan yang lainnya ya. Kita sudah tuntaskan juga ya. Lalu kita sudah bahas juga perjanjian Hudaybiyah, di mana Rasulullah akan berangkat ke Makkah untuk umrah, terhalang di Hudaybiyah, dan terjadilah kesepakatan di lembah itu ya. Di antara kesepakatannya Rasulullah harus kembali lagi ke
Madinah. Tidak boleh umroh tahun itu. Umroh baru bisa dilaksanakan setelah tahun depan. Ya. Kita sudah bahas. Nah, di antara isi perjanjian Hudaybiyah itu adalah baik pihak Rasulullah ataupun kafir Quraisy berhak ya untuk menggalang koalisi dengan siapapun ya, pada masa gencatan senjata itu. Maka kesempatan ini dilakukan oleh baginda Rasul dengan sangat baik dengan cara mengirimkan surat-surat ke berbagai raja, pimpinan pada waktu itu. Pernah kita bahas. Ada 8 surat Rasulullah yang dilayangkan ke berbagai wilayah. Termasuk kepada Raja Romawi, Heraklius, ya, atau penguasa Persia, Kisra, ya. Ini 2 raja besar, ya. Atau juga Habasyah, ya, Raja Habasyah yang namanya An-Najasyi, ya. Nabi juga mengirimkan surat kepada Raja Mesir, ya, namanya atau gelarnya Al-Muqawqis, ya. Nabi juga mengirimkan surat ke Raja Oman di bawah oleh Amr bin As. Nabi mengirimkan surat ke Raja Yamama, Raja Damaskus, ya, ada 8 surat yang dikirim oleh Rasulullah SAW ke Raja Bahrain ini belakangan. Nah, sebagian menerima surat Nabi dengan baik, seperti Raja Muqawqis, Raja Habasyah, ya. Bahkan Raja Habasyah akhirnya malah masuk Islam, gitu, ya. Raja Romawi, Heraklius, ya, menerima dengan sangat baik surat Nabi, tapi tidak sempat masuk Islam. Ya, terhalang dengan kesombongannya, terhalang dengan kekuasaan dan jabatan. Ya. Surat Nabi ke Raja Persia, dia robek-robek, ya, dan Rasul kemudian memberikan komentar, Mazzaqahallahu mulka, semoga Allah merobek-robek kerajaan. Ya. Dan belumlah kering lisan Rasulullah mengucapkan kalimat tersebut, terjadi kudeta di Persia, lalu kemudian pergantian kekuasaan yang pada akhirnya jelang runtuh, ya, Persia itu dipimpin oleh seorang ratu, ya, seorang wanita. Dan ketika mendengar hal itu maka Nabi mengatakan, lan yuflihal qaumu wallam rahum imra'ah, ya, tidak akan beruntung suatu kaum yang menjadikan pimpinan urusan mereka diserahkan kepada wanita. Makanya para ulama berbeda pendapat tentang hukum wanita menjadi pimpinan sebuah wilayah, sebuah negara. Ya. Syekh Sabul Qardawi cenderung membolehkan untuk lingkup yang kecil. Tapi untuk menjadi khalifah itu tidak diperkenankan. Ya. Nah, di Indonesia juga sempat terjadi diskusi tentang hukum presiden wanita, ya. Dan dulu sempat polemik ketika Megawati Soekarno Putri dicalonkan. Di antara yang paling keras menyatakan tidak setuju dengan konsep presiden wanita adalah Pak Hamzah. Saya ingat banget, ya. Namun fakta sejarah justru menarik karena pasca Gus Dur diturunkan, Megawati Soekarno Putri jadi presiden dan wakilnya Hamzah. Orang yang sangat keras menolak opsi ya, presiden wanita waktu itu, ya. Dia mewakili P3 waktu itu, ya. Saya sering ketemu beliau karena kontrakan saya di Matraman, nih, dan dia punya rumah, salah satu rumahnya di Matraman punya masjid besar. Saya sering jalan kaki ketemu beliau, ya, waktu akhir-akhir perkuliahan dan awal-awal menjadi wartawan pada waktu itu, ya. Nah, kita sudah tuntas. Kita akan masuk ke poin berikutnya, Perang Khaybar. Setelah itu nanti pertemuan berikutnya Perang Mu'tah, nanti ada Fathu Makkah, Perang Hunain dan Taif, lalu kemudian Perang Tabuk, perang terakhir di masa Rasulullah. Setelah tema Perang Tabuk itu, ya, nanti ada 2 tema besar lagi yaitu Haji Wada dan wafatnya Rasulullah. Jadi kalau kita kalkulasikan, kita butuh sekitar 5 atau 7, 6 atau 7 pertemuan lagi. Ya. Mu'tah, Fathu Makkah, Hunain dan Taif, Tabuk, ya. 4, kelima. Kemudian nanti tambah lagi dengan Haji Wada dan wafatnya Rasul. Mungkin sekitar 6 pertemuan. Ya. Setelah itu tuntas sirah Rasulullah, ya, SAW. Nanti kita akan cukupkan dengan UAS, ujian akhir semester. Jika diperlukan, ya. Oke, baik. Kita akan mulai bahas Perang Khaybar. Secara pribadi, ya, saya pernah nulis buku khusus tentang perang ini dan sudah terbit. Sebelah kiri, ya, belajar dari Perang Khaybar,
strategi Nabi menentang Yahudi, ini versi Malaysia. Ya. Ini bahasa Ipin Upin, bahasa Malaysia. Di pojokan atas sebelah kanan itu ada nama penerbitnya, namanya Kemilau Publika. Diterbitkan di Kuala Lumpur, Malaysia. Sudah terbit. Dengar-dengar sudah 5 atau 6 kali cetak ulang kalau tidak salah ya. Di atasnya ada judul tulisan Arabnya ya, belajar dari perang Khaybar ya. Judul kecilnya Strategi Nabi Menentang Yahudi. Versi Indonesia ya, terbit dengan sedikit oleh polesan judul ya, agar lebih tegas ya. Akhir hayat bangsa pengkhianat. Ya. Ini versi Indonesianya ya, belajar dari perang Khaybar. Ada mungkin hampir 300 halaman ya, dengan ukuran buku sedang ya. Sudah terbit. Dan ini seri terakhir dari serial perang yang saya tulis yang baru terbit ya. Karena setelah ini mestinya terbit perang Mu'tah ya. Jadi saya sudah tulis perang Badar, Uhud, Khandaq, Hudaybiyah dan Khaybar. Sudah 5. Mestinya setelah ini terbit, mestinya tahun ini terbit insya Allah ya perang Mu'tah. Cuman saya berniat akan melaunching buku ini setelah saya pulang dari Mu'tah. Jadi saya pengen ke Mu'tah dulu ya. Dan insya Allah terjadwal 11 September itu ada pemberangkatan ke Aqsa, ke Al-Aqsa ya, ke Masjid Al-Aqsa, Al-Quds ya. Dan kemungkinan besar akan ke Yordania. Semoga nanti sempat ke Mu'tah ya. Jadi menapak tilas sejarah perang Mu'tah. Pulangnya nanti mungkin akan segera dipoles ulang. Semoga bisa terbit akhir tahun ya. Saya kasih judul Mengguncang Romawi di Mu'tah. Munculnya si pedang Allah. Itu judul sementara. Jadi judul besarnya Mengguncang Romawi di Mu'tah. Nanti ada judul kecilnya munculnya si pedang Allah, Khalid bin Walid. Karena pada peristiwa itulah Khalid mengawali karirnya sebagai panglima dalam Islam ya. Nah, kita akan bahas perang Khaybar jemaah ya. Khaybar sendiri ini nama tempat yang sangat populer hari ini ya. Khaybar, Khaybar ya Yahud, Jaish Muhammad Saufal ya. Bicara tentang perang Khaybar, ini tidak bisa dilepaskan dengan Yahudi. Ya. Makanya title yang saya sodorkan ke Kang Dimas tadi ya, judulnya adalah Akhir Perlawanan Yahudi. Ya. Karena faktanya setelah perang Khaybar ini tidak ada perlawanan Yahudi lagi di masa Nabi. Ini bisa disebut perang terakhir antara kaum muslimin melawan orang-orang Yahudi di masa Rasulullah. Ya, setelah ini tidak ada lagi. Ya. Secara umum ya bangsa Yahudi ini kita kilas sedikit cepat aja gitu ya. Yahudi ya, atau ada istilah lain Israel ya. Ini tidak bisa dilepaskan dengan sosok Nabi Allah Ibrahim Khalilullah alaihissalam. Ya. Di mana Nabi Ibrahim ini melahirkan beberapa orang putra, antara lain Ismail yang anak tertua, lalu sekian belas tahun kemudian lahirlah anaknya namanya Ishak ya, atau dalam bahasa Arab aslinya Ishak. Kalau Ismail itu anak yang suka mendengar, hamba yang mendengar. Kalau Ishak atau Ishak itu anak yang suka tertawa ya. Al-Quran sendiri memisahkan julukan untuk kedua putra Nabi Adam ini. Ismail itu disebutkan Al-Quran dengan surat As-Saffat dikatakan Ghulamin Halim. Jadi Ismail itu dinamakan Allah dengan Ghulam Halim, anak yang sabar, Halim. Sementara Ishak ya, dalam surat Al-Ahqaf dijuluki Allah dengan Ghulamin Alim, anak yang cerdas. Jadi Al-Quran tidak menyebutkan nama ya, tapi dari sini ditafsirkan para ulama dengan merangkai beberapa peristiwa ya. Fabasyarnahu bighulamin halim, kami beritahu kabar gembira kelahiran anak yang sabar, itu maksudnya Nabi Ismail terkait dengan penyembelihan beliau dalam kurban. Dan dalam surat yang lain ya disebutkan ghulamin alim ya, itu untuk Nabi Ishak. Nabi Ismail ini melahirkan Rasulullah tentu saja belakangan ya, keturunan yang kesekian
Sementara Ishak ya, melahirkan anak namanya Yakub. Ya. Dan dari Yakub inilah lahirlah anak-anak, ada 12 anak diabadikan Allah dalam surat Yusuf. Ya. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Ya. Yusuf ayat 4. Kata Yusuf, wahai ayah, saya bermimpi semalam melihat 11 bintang, ya, matahari dan bulan sujud kepadaku. Nah, kalimat 11 bintang ini menunjukkan jumlah saudara Nabi Yusuf. Artinya putra Yakub ada 12. Di antara yang 12 itu adalah ya, Yehuda. Yehuda. Nah, konon dari Yehuda inilah keturunan mereka lahir dan kemudian disebut dengan bangsa Yahudi. Kisah bangsa Yahudi ini panjang, ya. Seiring dengan munculnya nabi-nabi setelah itu, ya, Nabi Yusuf, ya, kemudian dia hijrah ke Mesir, ya. Nabi Yusuf dan keluarganya hijrah ke Mesir, dan Mesir kemudian lahirlah Nabi Musa, Nabi Harun, ya, dan beberapa nabi yang lainnya, ya, nanti Nabi Yusha, ya. Mereka kemudian diminta oleh Allah untuk meninggalkan Mesir, ya, melarikan diri dari intimidasi Firaun waktu itu, ya, menyeberang Laut Merah. Mereka berlabuh di Yordania, ya. Sebelum mereka berhasil masuk ke Palestina, Nabi Musa wafat. Makanya makam Nabi Musa itu ya ada di Yordania, belum masuk ke Palestina, belum masuk ke Al-Ardul Muqaddasah, bumi yang dijanjikan itu. Nah, setelah wafatnya Nabi Musa alaihissalam, ya, pada nabi sebelumnya Yusha bin Nun, Bani Israel berhasil masuk ke Palestina. Dengan izin Allah berkembanglah mereka di wilayah yang dulu disebut dengan Kan'an, karena Palestina sendiri namanya belum lama, ya. Tapi berkembanglah, dan puncak kejayaan mereka ada pada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihissalam, dan terus nanti kita ketemu dengan Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan Nabi Isa alaihissalam. Semuanya bermuara di daerah Palestina sekitarnya, ya. Nah, pasca selesainya risalah Isa alaihissalam, orang-orang Yahudi ini kehilangan kepemimpinan, kehilangan arah, terpencar ke berbagai wilayah, terombang-ambing dari satu kekuasaan ke kekuasaan yang lainnya, dan mereka menjadi, ya, ras tanpa tanah. Ya. Mereka tidak bisa diterima di berbagai wilayah, karena di mana mereka berada terusir karena kelakuan mereka, gitu ya. Tidak ada orang yang mau menerima kehadiran orang-orang Yahudi ini, ya. Sampai jelang Nabi dilahirkan, dari apa, kitab-kitab suci yang mereka baca, bahwa sebelum akhir zaman akan ada al-mau'ud yang dijanjikan, al-mab'ud yang diutus. Dan sosok akhir zaman, Nabi akhir zaman itu diutus di sebuah wilayah yang terletak di kota yang diapit oleh dua bebukitan tinggi, wa bainahuma nakhla, dan di dalamnya ada kebun kurma, dan itulah Madinah. Maka mereka ke Madinah al-Munawwarah. Di antara yang terkenal adalah Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraiza. Ini 3 kabilah Yahudi yang terkenal yang berada di Madinah sebelum Nabi datang ke kota itu. Maka, ya, dengan keahlian mereka, ya, mengadu domba masyarakat Ansor, ya, Aus dan Khazraj diadu domba, akhirnya mereka berhasil menguasai Madinah baik secara politik maupun secara ekonomi. Dari dua sisi yang terutama, ya. Nah, datanglah Rasulullah. Nabi datang ke Madinah dengan izin Allah. Mestinya mereka lah orang yang pertama kali mengakui risalah Rasulullah SAW, mestinya. Tapi faktanya tidak. Padahal munculnya Rasulullah itu betul-betul sudah diprediksi oleh mereka. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum, kata Al-Quran. Orang-orang Yahudi itu mengetahui, ya, akan munculnya Nabi itu kama ya'rifuna abnahum, sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri yang akan lahir. Kita kan, kalau anak kita akan lahir kan tahu detik-detiknya, perkiraannya, gitu kan. Walaupun ya maju mundur sehari 2 hari itu biasa. Tapi kita tahu, ya, kapan dia akan lahir, ya. Nah, mereka itu mengetahui kehadiran Rasul itu sebagaimana mereka mengetahui kelahiran anak kandung mereka sendiri. Namun faktanya, ya, karena menganggap Rasulullah bukan dari kabilah mereka, dan ini juga pernah terjadi di masa Nabi Daud alaihissalam, ya, ketika mereka awalnya menolak kehadiran Talut. Ya. Mereka menolak kehadiran Rasul.
Nabi datang ke Madinah dengan kondisi demikian, ya, penolakan. Walaupun pada awalnya Rasulullah berharap, ya, orang-orang Yahudi akan menerima Rasulullah, ya, tapi faktanya tidak. Bahkan ketika Rasulullah mengikat perjanjian dengan seluruh penduduk Madinah dalam sebuah simpul piagam Madinah, ya, kebiasaan orang-orang Yahudi ini tidak bisa dilepaskan dengan karakter buruk. Ya, mereka mengkhianati perjanjian dengan Rasulullah. Satu persatu orang-orang Yahudi ini berkhianat. Yang pertama kali berkhianat tentu saja adalah Bani Qainuqa. Kita pernah ceritakan bagaimana dia berkhianat dengan mengadu domba kaum muslimin serta melecehkan seorang wanita. Mereka pun akhirnya diperangi oleh Rasul dan sebagian melarikan diri. Yang kedua, usai perang Uhud, berkhianatlah Bani Nadir, ya, dengan cara ingin membunuh Rasulullah, menyiapkan batu gede dan ingin ditimpakan ke Rasulullah. Ini kerjaan Bani Nadir. Diketahui oleh Rasulullah, mereka pun didatangi oleh Nabi dan terusirlah Bani Nadir ini dari Madinah. Diabadikan Allah dalam surat Al-Hasyr. Ya, jadi Al-Hasyr itu artinya pengusiran. Ya, momentumnya atau asbab wurudnya atau asbab nuzulnya dengan terusirnya Yahudi Bani Nadir. Mereka kabur kemana? Ke Khaybar. Nah, ya, kita cut sebentar, nanti kita balik lagi ke Khaybar. Yang terakhir Bani Quraisyah, mereka berkhianat dalam perang Khandaq. Pernah kita ceritakan juga di mana mereka bersekutu dengan Rasulullah pada awalnya, namun pada saat peperangan mereka membelot, ya, pindah gerbong, pindah ke pasukan Ahzab, pimpinan Abu Sufyan dan kawan-kawan, ya. Yahudi Bani Nadir melarikan diri ke Khaybar. Saya sampaikan di Khaybar inilah, dan ini menjadi penyebab peperangan, mereka membuat makar, ya, merencanakan kejahatan. Target mereka pengen mengambil alih Madinah lagi dari Rasulullah dan kaum muslimin. Tapi orang Yahudi bukan orang-orang yang berani. Tidak mungkin dan tidak ada sejarahnya gitu kan. Mereka mendatangi suatu tempat, ya, tanpa backup dari orang lain. Ya. Keberanian Zionis Israel hari ini menggempur Gaza, ya, itu bukan keberanian murni dari diri mereka sendiri. Karena mereka yakin itu akan di-backup oleh dunia internasional, dunia barat, Amerika dan Inggris sebagai ibu dan ayah yang melahirkan Zionis Israel di Palestina. Ya, kalau nggak mungkin mereka sanggup. Gitu, ya. Nah, demikian juga dengan Khaybar. Ketika mereka berada di Khaybar dan pengen mengusir Rasulullah dan kaum muslimin Madinah, mereka tidak mungkin, ya, berangkat dengan pasukan perang menyerang Madinah. Enggak, itu bukan karakter mereka. Ya. Kalau kafir Quraisy berani mereka datang, ya, dari Makkah menuju ke Madinah dan terjadilah perang Badar, perang Uhud. Ya. Pasukan Romawi juga pernah ingin mendatangi Rasulullah SAW. Ya. Bani Mustalik juga pernah menyiapkan pasukan untuk menyerang Madinah. Ya. Beberapa kabilah, tapi Yahudi enggak ada cerita. Ya. Mereka tidak pernah terfikirkan untuk menyerang Madinah dengan tangan mereka sendiri. Maka untuk itu mereka menggunakan kekuatan lain, kafir Quraisy. Maka dalam kitab Al-Manhaj Al-Haraki dikatakan orang-orang Yahudi Bani Nadir lah yang menginisiasi, ya, yang merencanakan, ya, membentuk pasukan Ahzab, pasukan sekutu untuk menyerang kaum muslimin di Madinah. Maka berangkatlah 10.000 tentara yang menyerang Madinah dan terjadilah perang Khandaq. 10.000 tentara diinisiasi oleh orang-orang Yahudi ini. Namun uniknya, ya, ketika perang berlangsung atau ketika pengepungan berlangsung, ya, mereka tidak kirim tentara, nggak ada, gitu ya. Bahkan Huyai bin Akhtab itu tidak stay di lokasi, dia bolak-balik, ya, melihat kondisi, gitu ya. Nah, ini Khaybar. Karenanya keberadaan mereka di Khaybar ini, ya, kalau diilustrasikan dengan sebuah pepatah, ibarat api dalam sekam, ya. Tak kelihatan, cuman ada asapnya sedikit, tapi kalau dibiarkan bisa membakar. Begitulah kira-kira, ya. Dan satu-satunya langkah untuk mengantisipasi hal ini, ya, menaklukkan mereka, ya, di Khaybar. Khaybar sendiri adalah sebuah kota besar berbenteng kokoh dulu, ya, dihiasi, ya, penuhi oleh kebun-kebun kurma yang subur berjarak sekitar 160 kilo ke arah Syam, ke arah utara. Saya sendiri berkali-kali umrah belum sempat ke Khaybar ini. Sebenarnya kalau dipaksain bisa aja. Cuman yang membuat langkah
tidak begitu semangat ke situ adalah Khaybar ini sering ditutup. Ya. Jadi terasa mubazir, sudah melakukan perjalanan 160 kilo naik mobil gitu ya, nyampe sana tutup dan banyak teman-teman masih terus sendiri. Beda dengan ke Badar, kalau Badar ya open terus, apalagi open. Jadi Khaybar ini nggak selalu dibuka. Wallahu alam kenapa gitu ya? Mestinya tidak demikian ya. Namun sisa-sisa masih ada sekarang ya. Sisa-sisa benteng-benteng Khaybar ya. Jadi Khaybar ini tempat yang strategis, terdiri dari bukit-bukitan ya, dan mereka juga membuat benteng ya. Nah ini kalau kita lihat peta jemaah, Madinah ya, kemudian terus ke atas ya, ada Khaybar, ada Khaybar. Inilah Khaybar. Khaybar, kalau kita lihat foto-foto di internet ya, yang menunjukkan Khaybar dan YouTube ya, bentuknya seperti ini. Khaybar ya. Jadi masih ada sisa-sisa benteng yang walaupun sudah berlalu lebih dari 1400 tahun yang lalu, 14 tahun yang lalu ya, 14 abad ya, masih menyisakan bekas ya. Tapi tidak subur lagi. Tidak sesubur dulu. Walaupun masih ada kebun-kebun kurma tapi tidak sesubur di masa Rasulullah SAW. Mengapa Rasulullah menyerang Khaybar? Beberapa alasan. Pertama, perjanjian Hudaybiyah mematahkan sayap perlawanan Quraisy. Jadi dengan adanya perjanjian Hudaybiyah, maka Nabi tidak perlu lagi sementara waktu untuk mengkhawatirkan ancaman kafir Quraisy. Udah, ya. Kita nggak usah khawatir kata Rasul dengan kafir Quraisy. Mereka udah selesai. Kita udah mengikat perjanjian dan Nabi yakin orang-orang kafir Quraisy itu tidak akan mengkhianati seperti orang Yahudi. Makanya saatnya Rasulullah ya mengarah perhatian ke sisa-sisa Yahudi di Khaybar. Karena Yahudi Bani Nadir ini ya, seperti sampaikan tadi ya, seperti api dalam sekam. Ya, jika dibiarkan suatu akan membakar. Mungkin tidak hari ini ya. Yang kedua, Yahudi Bani Nadir merupakan penggagas, pendorong, ya, inisiator, ya, motivator, bahkan provokator. Ya, terbentuknya pasukan Ahzab yang kemudian menyerang Madinah dalam perang Khandaq. Ini tidak bisa dimaafkan. Mereka lah pihak di balik layar, gitu kira-kira ya, yang menjadi penyebab terjadinya perang Khandaq. Bani Nadir menjadikan Khaybar bukan hanya tempat bermukim, berdomisili, bukan, namun juga sebagai markas militer. Ya, jika tidak diselesaikan, wah, suatu saat akan sangat membahayakan. Bani Nadir sendiri sedang menyiapkan makar untuk terus mengusir Rasulullah dan kaum muslimin dari Madinah, dan terbukti dengan meletusnya perang Khandaq ya, pada tahun 5 Hijriah di bulan Syawal. Ya. Baik, apa yang dilakukan Rasulullah? Sekembali dari Hudaybiyah, kita tahu perjanjian Hudaybiyah terjadi di bulan Zulhijjah, Nabi pulang ke Madinah Al-Munawwarah. Rasulullah berada di Madinah pada akhir Zulhijjah dan sebagian bulan Muharram. Ya. Nabi sebenarnya tidak boleh menyerang di bulan Muharram. Maka Nabi bertahan, dan pada sisa bulan Muharram, di akhir-akhir Muharram, ya, diharapkan mereka meninggalkan Madinah menuju ke Khaybar. Nanti tiba di Khaybar di bulan Safar, bukan bulan Muharram lagi yang terlarang perang. Ya. Maka Rasulullah SAW berangkat menuju ke Khaybar. Ya, dan mengumumkan, kata Rasul, yang boleh ikut hanya orang-orang yang serius berjihad. Nah, jadi jamaah, beda dengan perang Tabuk mewajibkan kepada semuanya. Nah ini enggak. Jadi menarik. Nabi tidak mewajibkan kepada orang-orang yang keimanannya belum maksimal ya. Mereka yang belum terkenal dan teruji, gitu kan? Semangat jihadnya dan belum teruji itu juga tentang kepercayaannya. Jadi menghadapi orang-orang Yahudi ini memang harus tentara pilihan, gitu ya. Menghadapi orang-orang yang culas, licik, dan menghalalkan segala cara. Ini betul-betul tidak boleh sembarangan. Nanti kita akan lihat bagaimana para sahabat Nabi ini uji. Ya, diuji betul-betul. Nanti kita akan ketemu kisah Abdullah bin Rawaha yang pengen disogok oleh orang Yahudi ini gitu kan. Jadi mereka betul-betul menghalalkan segala cara ya. Dan ternyata yang ikut berangkat hanya peserta Baitur Ridwan ditambah dengan 1.400 orang, total sekitar 1.600 orang. Nah, ya, inilah yang berangkat menuju ke Khaybar
Dan Rasulullah ya menyerahkan pimpinan Madinah kepada Siba bin Artafah, ya. Namun ada juga mengatakan diserahkan kepada Namila bin Abdullah Al-Laitsi. Riwayat mengatakan Nabi menyerahkan kepada Abdullah bin Maktum. Ya, tapi pada intinya Nabi berangkat. Ketika Rasulullah SAW berangkat menuju Khaybar, ya Rasulullah, Abdullah bin Ubay bin Salul, gembong munafik tadi itu ya, membocorkan keberangkatan Nabi ini dengan mengirimkan surat kepada Yahudi Khaybar yang isinya Muhammad hendak mendatangi kalian. Waspadalah. Jadi bayangin, betul orang-orang munafik ini mereka berdiri di dua pihak, dua kaki. Ya. Di satu sisi mereka membersamai kaum muslimin di Madinah, tapi pada saat yang sama mereka bermain mata juga dengan orang-orang Yahudi di Khaybar. Ya. Janganlah kalian takut, sebab jumlah dan persenjataan kalian lebih banyak. Sedangkan pengikut Muhammad sedikit dan hanya membawa sedikit senjata. Nah, ini ya. Akibatnya Bani Nadir yang berada di Khaybar jemaah ya segera mempersiapkan diri dan mereka kontak beberapa sekutunya, di antara Bani Ghatafan. Ya, ini suku mereka yang dulu sempat melawan Rasulullah di Madinah dalam perang Khandaq, di mana salah seorang pemuda dari Bani Ghatafan ini sangatlah berjasa. Ya, namanya Abdullah bin Mas'ud Al-Ghatafan, ya, atau Nu'aim bin Mas'ud Al-Ghatafan, ya, yang pernah mengadu domba pasukan Asad. Nanti silakan cek lagi kisahnya, ya. Nah, Ghatafan ya dijanjikan separuh hasil buah-buahan Khaybar ya, jika mereka berhasil mengalahkan kaum muslimin, ya. Dan mereka setuju serta akan mengirimkan 4.000 prajurit untuk membentengi Khaybar. Jumlah penduduk Khaybar sendiri ya sekitar 10.000 orang, sehingga totalnya tidak kurang dari 14.000. Sementara kaum muslimin jumlahnya cuma 1.600. Jadi jauh banget, gitu ya. Baik. Rasulullah berangkat dan dalam banyak riwayat dikisahkan rute perjalanan Nabi ya menuju ke Khaybar ini ya, keluar dari Madinah ya. Beliau melewati Bukit Wada, ini arah utara Madinah, terus ya sampai di sebuah lembah namanya Lembah Ar-Raji. Di situ ada sumur namanya Sumur Raji, Bi'r Raji, ya. Nah, dari sinilah Rasulullah bergerak, ya. Dan Nabi tidak ingin ya sia-sia, karena itu di antara caranya Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat ya untuk mengumandangkan kalimat-kalimat mulia ya, takbir, tahmid, tahlil ya sekencang mungkin gitu ya. Ini show of force untuk menggetarkan dan menggentarkan pasukan musuh ya, agar mereka takut gitu ya. Nah, pasukan kaum muslim terus bergerak dan tibalah di lembah Khaybar ya. Rasulullah tidak ingin atau Rasulullah sudah merencanakan untuk melakukan serangan fajar. Jadi serangan fajar ya. Jadi akan melakukan serangan fajar ba'da subuh. Kata Rasul, kita menginap di sini, siapkan tenda, kita menginap. Besok pagi kita melakukan serangan. Kata Rasul ya. Sungguh kata Rasul ba'da isya itu saya akan menyerahkan pimpinan perang kepada orang yang dicintai Allah dan cintai. Dia mencintai Allah dan Allah pun mencintai. Jadi Nabi mengumumkan besok kata Rasul ba'da subuh saya akan menyerahkan pimpinan pemegang bendera ya, untuk melakukan serangan kepada orang yang dia mencintai Allah dan Allah pun mencintai. Nah, para sahabat berharap banget pilihan itu jatuh pada dirinya. Bahkan Umar bin Khattab ya, selalu mendekati Rasulullah SAW. Berharap dialah yang ditunjuk Rasul. Namun faktanya tidak. Justru yang ditunjuk adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, maka Ali lah yang memimpin pasukan perang untuk menaklukkan Khaybar ini. Bergeraklah mereka di tengah perjalanan. Ada kisah menarik sebelum naik ke bukit Khaybar ini ya, Nabi bertemu dengan seorang penggembala. Dalam riwayat Ibnu Hisham ya, tidak disebutkan nama penggembala itu. Hanya disebut dengan Aswad, penggembala yang kulitnya hitam. Ya. Dia sedang menggembalakan ternak kambingnya, didekati oleh Rasulullah SAW, dan dia pun akhirnya masuk Islam. Dia pun masuk Islam dan ikut berperang bersama Nabi. Ya, pada serangan pertama berhenti pada waktu zuhur. Ya, dan Aswad ya, yang penggembala kambing tadinya ternyata jadi korban perang pertama, tergeletak, gitu ya.
Maka kaum muslimin segera mengangkat jenazah Aswad ini, dan suatu saat ketika Nabi sedang mengangkat bersama para sahabat, Nabi memalingkan wajahnya, melengos, seperti malu dan tidak ingin melihat Aswad ini. Para sahabat bertanya, "Man bika Rasulullah? Kenapa Anda Rasulullah?" Ya, seperti malu melihat sesuatu. Kata Rasul, "Iya, ya, karena saat ini Aswad ini sedang dijemput oleh dua bidadari surga." Ya. Padahal lihat dari waktunya, dia masuk Islam ba'da subuh dan meninggal sebelum zuhur. Artinya belum pernah sholat 5 waktu sama sekali. Ya, dia masuk Islam ba'da subuh, artinya sholat subuh udah lewat tuh. Ya, dan dia masuk Islam sebelum dan meninggal sebelum zuhur. Jadi belum sempat melaksanakan serakaat pun sholat 5 waktu. Namun Rasul menyebutnya sebagai penghuni surga karena dia sedang dijemput oleh bidadari surga. Nah, ini disebut dengan husnul khatimah, happy ending, gitu ya. Dia berakhir dalam keadaan husnul khatimah, ya. Benteng Khaybar sendiri dikisahkan oleh dalam sejarah jamaah terdiri dari 2 bagian besar, ya. Bagian pertama memiliki 5 benteng. Benteng Naim, benteng Sa'ab, benteng Qal'ah, benteng Ubay, dan benteng Nizar. Demikian dikisahkan. Wilayah kedua memiliki 3 benteng besar, benteng Al-Qamus, ya, benteng Al-Watih, dan terakhir benteng As-Salalim. Ya. Dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mereka kemudian mulai menaklukkan benteng ini satu persatu. Benteng Naim, ya, berhasil ditaklukkan oleh Ali bin Abi Thalib, ya, dan sisa-sisa pasukan mereka melarikan diri ke benteng berikutnya, benteng Sa'ab. Di benteng ini ada 500 pasukan Yahudi dengan berbagai jenis makanan mereka siapkan, dan kaum muslimin ini melancarkan serangan-serangan terhadap benteng ini di bawah komando panglima lainnya yaitu Khabbab bin Munzir al-Ansari. Ya. Jadi dalam sejarah ada 2 Khabbab. Pertama Khabbab bin Munzir dan yang kedua Khabbab bin Art. Ya. Khabbab bin Munzir orang Madinah, Khabbab bin Art itu orang Mekah. Ya, dua-duanya pahlawan. Dan dikepunglah benteng Sa'ab ini 3 hari lamanya, dan pada hari ketiga Rasulullah berdoa khusus, ya, untuk benteng ini, dan akhirnya mereka berhasil menaklukkan benteng Sa'ab. Ya. Yang ketiga benteng Qal'ah Az-Zubair. Ya. Benteng ini disebut benteng terkokoh yang terletak di puncak bukit. Ya. Tidak bisa digapai oleh kuda dan mereka harus jalan kaki. Rasulullah memerintahkan untuk mengepung benteng tersebut, dan selama 3 hari Ali yang menjadi pimpinan utama penyerangan ini kewalahan. Ya. Bagaimana cara menaklukkan benteng ini? Karena mereka ternyata sudah menyiapkan logistik yang cukup di dalam benteng tersebut, ya. Dan sementara kaum muslimin ya tidak mungkin mengepung begitu lama. Maka kelilinglah Ali bin Abi Thalib mengitari benteng tersebut mencari peluang bagaimana cara menaklukkan mereka, dan luar biasa, ya. Ditelusuri oleh Ali bin Abi Thalib, ternyata ada aliran air yang diarahkan ke dalam benteng. Maka Ali punya ide, ya, aliran air ini disimpangkan ke yang lain, diputus, ya. Ini yang membuat mereka tidak bisa bertahan karena saluran airnya nggak ada, ya gitu kan. Jadi PDAM-nya mati gitu, ya. Udah, dan itu padahal itu sumber kehidupan mereka saja, makan, minum, ya, dan segalanya, ya. Diputus oleh Ali bin Abi Thalib dan kawan-kawan muslimin, dialihkan sehingga tidak mengalir. Dan pada akhirnya benteng ini pun berhasil ditaklukkan oleh kaum muslimin, ya. Benteng yang berikutnya benteng Ubay namanya. Setelah benteng Zubair ditaklukkan, orang-orang Yahudi, ya, melarikan diri dan kabur ke benteng berikutnya. Dan kaum muslimin mengepung, ya, dan satu persatu orang Yahudi tadi yang keluar sempat diajak perang tanding 1 lawan 1, dan semuanya berhasil diselesaikan oleh pahlawan-pahlawan kaum muslimin, ya. Benteng terakhir benteng Nizar, ini benteng yang paling kokoh di wilayah pertama, ya. Walaupun bukan yang paling tinggi. Dan mereka menganggap kaum muslimin tidak akan mungkin menaklukkan benteng ini karena dibentengi dengan kokoh dan sangat besar, gitu ya. Ali bin Abi Thalib dan kaum muslimin berhasil mencari cara bagaimana cara menembus benteng ini. Mereka punya ide. Sebenarnya ini taktiknya orang-orang Romawi, tapi dipakai oleh kaum muslimin dengan cara membuat senjata baru namanya al-manjaniq. Al-manjaniq kalau kita lihat kamus, ya,
itu keluar gambar ketapel, ya. Dan memang begitulah teknis serangannya. Jadi mereka membuat pengungkit demikian, dan di sini ada batu besar, diungkit sedemikian sehingga ya, berhasil menjebol benteng tersebut, gitu ya. Nah, kalau orang-orang Romawi itu lebih dahsyat lagi. Jadi yang dilemparkan bukan hanya batu, tapi biasanya bola api untuk membakar ya gedung-gedung ataupun tempat kediaman musuh. Ya. Dan akhirnya kaum muslimin berhasil menaklukkan benteng ini, sementara untuk menaklukkan benteng yang kedua ya, yang memiliki 3 benteng nyaris tanpa peperangan, dan setelah dikepung 14 hari lamanya, Yahudi Bani Nadir akhirnya minta gencatan senjata. Minta berunding gitu ya. Dan deal, daripada mereka habis gitu ya, deal sepakat bahwa mereka mengaku kalah, Khaybar diserahkan kepada kaum muslimin gitu kan, diserahkan kepada kaum muslimin beserta dengan segala isi dan kekayaan alamnya. Sementara orang Yahudi ya meminta agar tetap dibiarkan berada di tempat tersebut gitu kan, dengan syarat setiap panen ya, maka mereka harus store kepada kaum muslimin 50-50, 50%, 50%. Ya. Dan disepakatilah orang-orang Yahudi tetap berada di benteng tersebut gitu kan. Dan walaupun mereka awalnya sempat berkhianat karena menyembunyikan harta benda mereka yang diumpetin ya, namun akhirnya berhasil ketahui oleh kaum muslimin ya. Salah seorang di antara Bani Kinana tersebut, atau orang Yahudi tersebut ya, yang memiliki istri, putri dari Huyai bin Akhtab yang kemudian terbunuh, di mana putrinya yang nama Sofia ini belakangan ditawan oleh kaum muslimin, dan ketika pulang ke Madinah ya, dia menghadap baginda Rasul SAW, ditawar oleh baginda Rasul untuk masuk Islam, bahkan menjadi istrinya, dan Nabi pun akhirnya menikah ya, menikahi Sofia binti Huyai, salah seorang putri dari tokoh Yahudi Bani Nadir. Nah, ya, inilah istri Nabi yang berkebangsaan Yahudi, namanya Sofia binti Huyai, dan belakang dia pun menjadi muslimah yang taat, yang betul-betul menjadi ummahatul mukminin, meninggalkan keyahudiannya ya. Rasulullah menyerahkan Khaybar kepada orang Yahudi untuk digarap, dan mereka pun mendapatkan bagian sesuai dengan ketetapan Rasulullah SAW. Dan setiap bulan gitu kan, Rasulullah mendatangi tempat ini mengutus orang. Nah, di antara yang diutus itu adalah Abdullah bin Rawaha ya. Jadi Abdullah bin Rawaha membagi tanah Khaybar menjadi 36 bagian, dan setiap bagian bagi menjadi 100 bagian. Jadi seluruhnya kalau dikalikan 3.600 bagian. Rasulullah dan kaum muslimin mendapatkan bagian setengah dari 3.600 ini, sehingga didapatkan angka 1.800 bagian. Rasulullah ya membagi 1.800 bagian ini ya kepada mereka yang ikut perang ya, 1.400 orang ditambah 200. Jadi 1.600 ya. Sementara yang 200 lagi ya diperuntukkan bagi orang yang mengendarai kuda, 2 kali lipat, sehingga tuntaslah 1.800 bagian ya. Ghanimah Khaybar ini sangat banyak, berlimpah ruah, sampai-sampai dalam Imam Bukhari Abdullah bin Umar mengatakan, kami tidak pernah merasa kenyang sebelum menaklukkan Khaybar. Nah, jadi berlimpah luar biasa ya. Dan Aisyah juga mengatakan hal yang sama, kami tidak pernah puas makan kurma selain pada perang Khaybar. Ya. Ending dari perang ini, ya, akhir dari peperangan ini, sebelum kita cukupkan. Sebentar, saya salah kecil tadi. Nah, kaum muslimin yang syahid dalam perang ini ya, ada sekitar 16 orang. Ya. 4 Quraisy, ya, sisanya dari kabilah Asja, 1 orang dari kabilah Aslam, dan 1 dari penduduk Khaybar. Sisanya dari kalangan Ansar. Ya. Sementara Yahudi ya, mencapai 93 orang yang meninggal dari pihak orang-orang Yahudi. Nah, ketika Rasulullah SAW baru saja menyelesaikan perang Khaybar ini, ya, merayakan kemenangan, datanglah Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dari Habasyah. Ya.
Begitu dia datang, diterima dengan baik, dipeluk oleh baginda Rasul, dan keluarlah kalimat dalam hal ini ya, begitu menunjukkan begitu senangnya Rasulullah. Apa kata Nabi? La adri li ayyihima ana usar, bi fathi Khaybar am bi qudumi Ja'far. Kata Nabi, saya hari ini senang banget. Nggak tahu mana yang membuat saya senang. Entah karena kedatangan Ja'far atau karena kemenangan Khaybar. Ya. Jadi ini membuat Rasulullah sangat bergembira kedatangan saudara sepupunya Ja'far ya, dan kemenangan Khaybar ya. Nah, ketika mereka sedang istirahat di lereng bukit-bukit Khaybar ini ya, untuk sebelum kemudian bertolak ke Madinah Al-Munawwarah, mereka masang tenda, istirahat, makan-makan. Seseorang tawanan perang ya, wanita Zainab binti Haris waktu itu, yang merupakan istri dari Salam bin Mishkan, tokoh Yahudi yang meninggal dunia ya, dia sempat ya, bertanya kepada para sahabat, Nabi kalian itu kalau makan kambing suka bagian mana? Ya. Kata para sahabat, Nabi kami itu suka makan paha kambing bagian kanan belakang. Kambing kan 4 tuh. Nah, yang paling belakang itu kesukaan Rasulullah, paha kanan bagian belakang. Ya. Sendiri. Jadi mereka itu jemaah ya, kalau makan kambing itu satu paha itu sendiri. Jadi kambing itu satu ekor itu rata-rata dinikmati oleh 6 dan maksimal 10 orang. Kalau kita satu kambing satu RT. Itu pun masih sempat nyimpan ya. Nabi enggak. Jadi satu paha itu digrogot, dimakan sendiri sekali makan gitu kan. Jadi kata para sahabat, Nabi kami itu suka makan paha kambing yang bagian kanan belakang gitu ya. Nah, bagian inilah secara diam-diam yang dibubuhi racun oleh Zainab binti Haris, wanita Yahudi. Dan ketika Rasulullah akan menggigitnya, malaikat Jibril memberitahu bahwa makan itu beracun, lalu kemudian disisihkan, dan qadarullah, salah seorang prajurit kaum muslimin tidak tahu, Bishr bin Ma'mur ya, menikmati makanan itu dan dia pun tewas. Maka dipanggillah Zainab binti Haris tadi itu dan ditanya, betul Anda yang melamuri membubuhkan racun? Kata dia, ya betul. Untuk apa? Apakah Anda pengen membunuh Nabi kami? Demikian kata para sahabat mengadili. Kata Zainab binti Haris ini, saya cuma pengen tahu. Ya, Muhammad itu Nabi atau raja? Ya. Kalau raja saya bubuhi racun mati. Kalau Nabi enggak, dia akan dijaga oleh Allah. Dan ternyata betul. Nabi kalian betul-betul seorang Nabi. Muhammad seorang Nabi. Saya bersaksi dia seorang Nabi. Ya. Nah, ini yang membuat para sahabat yang tadinya akan membunuhnya, tapi ternyata akhirnya dimaafkan. Nah, ini tentang Zainab. Ya. Ini lanjutan sedikit jemaah. Setelah selesai di Khaybar, Rasulullah sempat mengirimkan beberapa orang ke wilayah lain, namanya Fadak. Ya, dan Fadak ini nanti ditaklukkan oleh kaum muslimin tanpa perlawanan dan menjadi hak Rasulullah. Tanah Fadak, bagian utara Khaybar, tidak jauh dari Khaybar. Nah, ketika Nabi meninggal dunia, ini sempat menjadi polemik tanah Fadak ini. Ya. Kata Fatimah radhiyallahu anha, itu tanah bapak saya. Karena ditaklukkan tanpa peperangan, menjadi milik Rasulullah. Kata Abu Bakar Siddiq, tidak, itu milik kaum muslimin. Ya, makanya sempat terjadi bukan konflik, tapi kesalahpahaman, masing-masing kesalahpahaman. Ya, walaupun akhirnya diselesaikan di mana tanah Fadak itu menjadi milik kaum muslimin. Ya. Kaum muslimin juga berhasil menaklukkan Wadil Qura di sekitar tanah Fadak, di daerah situ juga. Kalau sekarang mungkin sudah mulai masuk wilayah Yordania barangkali atau perbatasan. Nah, jadi di Wadil Qura inilah nanti belakangan terjadi sebuah kesepakatan antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan ketika terjadi perang Siffin di masa Ali. Ya. Dan berhasil taklukkan kaum muslimin. Nabi setelah menyelesaikan urusannya kembali ke Madinah Al-Munawwarah di akhir Safar. Ya, Muharram beliau berangkat akhir Safar atau sudah masuk awal Rabiul Awal tahun ke-7 Hijriah. Ya. Dan beliau berangkat pertengahan Muharram. Jadi menuju ke Khaybar sekitar 1 bulanan lebih sedikit. Ya. Nah, sekembali dari
perang Khaybar ini jemaah ada beberapa peristiwa tadi sudah disampaikan. Nabi sempat datang Ja'far, ya, Nabi diracuni, ya, tadi itu, ya. Dan ada satu lagi, Rasulullah, ya, sempat sholat subuh kesiangan. Nah, bagaimana ceritanya, ya? Jadi Rasulullah SAW pulang dalam perjalanan dari Khaybar menuju ke Madinah kan malam hari itu. Mereka istirahat. Ya, jadi pada awal malam setelah sholat Isya kira-kira kata Rasul, kita istirahat di sini. Besok pagi kita lanjutkan perjalanan. Wa antai Bilal, dan engkau Bilal jaga malam. Jangan tidur. Ya. Nanti pas jelang subuh bangunin kami. Ya, untuk sholat subuh berjamaah. Maka dikisahkan Bilal jaga dia. Mungkin ada yang lain juga mungkin. Wallahu alam. Dia bersender di kaki seekor unta. Jadi ada unta berdiri. Nah, dia bersender di salah satu kakinya. Ternyata itu unta desenderan berat kali, ya, sama tubuh Bilal. Untanya ini jelepok, duduk. Bilal malah tambah asyik tuh nyender. Ketiduran dia. Bilal bin Rabah ketiduran. Dan yang lain juga sudah lelap lebih dulu. Dan tidak ada yang bangun. Hatta darabat humus syams. Sampai yang membangunkan mereka itu cahaya matahari di ufuk timur. Kan mereka tidurnya kan di tanah lapang gitu, ya. Jadi begitu matahari muncul, syuruk di ufuk timur kelihatan banget. Jadi matahari muncul baru kemudian mereka bangun. Ya, maka Nabi menyuruh para sahabat untuk bersuci dan mereka pun melaksanakan sholat subuh setelah matahari terbit. Nah, ini namanya tidur kesiangan berjamaah, ya. Jadi Nabi juga jamaah pernah kesiangan sholat subuhnya. Tapi sekali. Maka jangan jadi alasan. Ada teman kita sholat subuhnya kesiangan. Oh, siang, iya. Nabi juga pernah kesiangan. Iya, Nabi cuma sekali sepanjang sejarah. Nah, ente berkali-kali, ini masalahnya gitu, ya. Sama juga seperti Nabi pernah masbuk. Iya, sekali dalam perang Tabuk. Kita akan ceritakan nantinya. Cuma sekali doang Nabi masbuk. Lah kita berkali-kali, ini masalah, ya. Nabi kembali ke Madinah al-Munawwarah, ya, dan kisah, ya, perang Khaybar ini, ya, menyisakan beberapa hikmah. Kita akan ambil beberapa di antaranya. Contoh saja, ya. Antara lain, ya, ini sebagai penutup, dua bidadari untuk sang penggembala tadi sudah ceritakan sebenarnya, ya. Di mana Aswad tadi itu dikisahkan dia datang dan kemudian masuk Islam ba'da subuh dan meninggal sebelum zuhur, ya. Dan Rasul pun menyaksikan dia dijemput oleh dua bidadari surga. Nah, sebaliknya kalau bidadari surga, kalau penggembala tadi husnul khotimah, pada kisah yang kedua, selimut dan tali sandal dan neraka, ini judulnya. Jadi begini, usai perang Khaybar tergeletaklah beberapa jenazah dalam sebuah episode. Dan para sahabat mengatakan, semoga mereka diberikan surga. Kata Rasul, ya, kecuali orang ini. Ya, maka kenapa dia Rasulullah? Periksa tubuhnya. Maka diperiksalah oleh Rasulullah dan para sahabat, dan di balik jubahnya dia menemukan selimut, atau ada yang mengatakan seutas tali. Di mana tali ini, ya, biasanya digunakan untuk mengikat sendal, alas kaki, ya. Nah, itu harta rampasan perang. Dalam aturan mainnya tidak boleh diambil, dia nggak boleh diumpetin. Ceritanya ini orang ngumpetin harta negara, korupsi. Kisah yang sama, yang kisah Farwah di bawah juga sama itu, ya. Asja, jadi ada 3 orang gitu, ya. 3 orang yang ada yang ngambil tali sendal, ada yang selimut, ada yang sebutir marjan, ya. Dan ini nggak boleh, ya. Dan mereka divonis oleh Rasul masuk neraka. Saya nggak kebayang jamaah bagaimana hukumnya gitu kan. Jadi kalaulah orang yang mencuri, korupsi seutas tali, selembar selimut, sebutir marjan saja yang begitu kecil gitu kan. Marjan itu semacam, bukan sirup, ya. Batu mulia, ya, batu mulia kayak mutiara begitu, ya. Jadi marjan jangan dibayangin sirup. Batu mulia itu divonis oleh Rasulullah masuk neraka. Nah, bagaimana dengan orang yang korupsi 271 miliar atau 2,7 triliun, seterusnya gitu kan. Wah, ini
dahsyat siksaan di nerakanya gitu ya. Ini pelajaran bagi kita ya. Ini slide penutup jemaah. Mutiara hikmah dari perang Khaybar, kejelian Rasulullah menangkap peluang, memanfaatkan kondisi, seleksi untuk para pejuang. Jadi betul-betul yang ikut dalam perang ini orang-orang yang betul-betul terseleksi dengan baik. Dan Nabi mempekerjakan Yahudi bukan bekerja sama, enggak, tapi mempekerjakan mereka sebagai karyawan dan digaji, gitu ya. Dan secara ekonomi pengaruh kemenangan perang Khaybar ini dahsyat luar biasa ya, mengguncang Makkah ya, dan sentral dunia waktu itu, bahkan menggemparkan orang-orang Romawi ya, sehingga ini menjadi nilai poin tersendiri bagi kaum muslimin dengan kemenangan mereka di Khaybar. Ada satu cerita lagi saya ingin sampaikan sebagai penutup sebelum kita diskusi jemaah. Kisah Abdullah bin Rawaha yang saya sampaikan tadi. Di next bulan berikutnya setelah perang ini, Abdullah bin Rawaha ini datang ke Khaybar. Ya, datang ke Khaybar sebagai utusan Rasulullah mengambil hak kaum muslimin. Karena sesuai kesepakatan setiap bulan panen dia datang, utusan Nabi datang dan mengambil hak Rasulullah. Disinilah jelasnya orang-orang Yahudi. Kata mereka kepada Abdullah bin Rawaha, ya Abdullah, ya, yang tahu jumlah hasil panen kami itu hanyalah kami dan Anda. Ya. Nah, bagaimana kalau kita atur? Gimana maksudnya? Ini contoh saja ya. Jadi misalnya hasil panen kami ini misalnya 1.000 kilo. Ini contoh saja ya, 1.000. Jangan laporan ke Muhammad 1.000. Sebut saja 500 kilo. Ya. Nah, kan kita bagi dua. Ya, berarti untuk Muhammad 250, untuk kami 250. Ya. Jadi ini namanya dimanipulasi data. Ya, penggelapan data. Ya. Untuk itu Anda akan kami hadiahi. Ya berapa? 50 kilo atau mungkin bila Anda mau 100 kilo. Nah, jadi ini curangnya Yahudi. Jadi misalnya mereka panennya 1.000 kilo, mestinya kan 500 kilo untuk Rasulullah, 500 untuk mereka. Tapi mereka pengen curang. Dan menawarkan kepada Abdullah bin Rawaha, jangan laporin 1.000, tapi 500 saja. Sehingga mereka cuma setoran ke Rasulullah 250.000, ya, lalu ngasih ke Abdullah misalnya 50. Jadi cuma 300. Mereka dapat untung 700 ya, kilo. Ini contoh saja gitu kan. Nah, saya kebayang hal ini juga terjadi pada beberapa instansi hari ini, walaupun tidak semua. Saya pernah ngobrol dengan salah seorang anggota dewan. Ya, dia bilang, Ustadz, negara kita ini memang dilanda penyakit akut, ya, korupsi. Jadi jangan kira korupsi itu selama ini hanya berada di ujung. Ya, korupsi itu ada di awal. Ya. Jadi korupsi itu ada di awal dan ada di ujung. Apa maksudnya? Kalau korupsi ada di ujung itu begini. Ya, ketika sebuah proyek misalnya untuk membangun sebuah jembatan, butuh misalnya ya nenek moyang yang gayus ya. Butuh misalnya untuk membangun sebuah jembatan, ini contoh saja, butuh 500 juta misalnya. Ini contoh 500 juta ya. Nah, dapatlah uang dari negara 500 juta, tapi dibangunkan cuman 250 juta atau 300 juta. Nah, 200 juta untuk oknum. Gitu kan. Ini namanya korupsi di ujung. Di mana fasilitas untuk rakyat itu mestinya nilainya 500 juta gitu kan, dengan kualitas yang bagus, tapi dibangunkan cuma 250 juta dengan kualitas yang tidak bagus. Makanya gedung-gedung cepat ambruk, jembatan cepat roboh karena kualitasnya tidak sesuai dengan budget yang disediakan. Ini namanya korupsi di ujung. Nah, korupsi di awal itu begini. Ya, sebuah perusahaan misalnya wajib setor pajak setahun ya, misalnya 100 juta. Maka datanglah oknum pajak ya, ngatur sehingga perusahaan ini stornya bukan 100 juta, tapi cuma 60 juta. Nah, dikutak-atik sedemikian rupa dan oknum pajak itu dapat 10 juta. Sehingga masuk ke negara cuma 60 juta, yang mestinya 100 juta. Nah, ini disebut dengan korupsi di awal. Dan Abdullah bin Rawaha menolak. Apa kata dia? Sungguh aneh kali ini, kata Abdullah ya. Sungguh orang yang paling saya cintai adalah Rasulullah dan kaum muslimin. Dan orang yang saya benci adalah kalian. Kalau saya pengen curang, maka saya akan curang terhadap kalian. Itu pun enggak saya mau lakukan. Apalagi ini Rasulullah, gitu kan? Ini aneh, gitu kan? Ini benar-benar orang Yahudi ini, gitu ya. Jadi kata Abdullah, kalau saya mau curang, kalian yang akan saya curangi. Itu pun saya nggak mau. Nah, sementara kalian mengajak saya untuk mencurangi Rasulullah, ya nggak mungkin saya mau, kata Abdullah bin Rawaha. Nah, ini
prinsip yang luar biasa. Namun sayang Abdullah bin Rawaha ini sekian bulan kemudian, sekitar bulan atau setahun berikutnya itu ya, di bulan Jumadil Awal 8 Hijriah, dia diutus oleh Rasulullah bersama dengan Ja'far bin Abi Thalib dan Zaid bin Harithah untuk ke Mu'tah, dan dia meninggal dunia di Mu'tah. Ya, kita akan ceritakan kisah tentang perang Mu'tah ini pada pertemuan berikutnya, insya Allah ya. Jam di studio jam 9 lewat. Saya dari tadi nggak sempat lihat jam ya, mohon maaf. Kita cukupkan jemaah. Kita sisakan waktu beberapa menit untuk memperdalam tema ini jika diperlukan, atau ada info-info terbaru terkait dengan tema kita ini, dipersilakan. Saya kembalikan kepada moderator kita, Kang Sarbini. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, Ustaz ya, sudah menceritakan sirah secara detail ya tentang perang Khaybar. Jadi pada akhirnya perang Khaybar ini dimenangkan oleh pasukan Rasulullah ya, Ustaz ya. Ya. Dengan jumlah tadi pasukan yang meninggal cuma 16 orang, di pihak Yahudi ada sekitar 90 orang itu ya. Baik, bagi teman-teman para mustami yang ingin bertanya silahkan. Sambil menunggu ini, Pak Ustadz, di perang Khaybar ini apakah setelah perang Khaybar ini terjadi perjanjian Hudaybiyah atau seperti apa Ustadz, dengan perjanjian dengan orang Yahudi, Ya. kaum Yahudi ini? Iya, jadi kalau perjanjian Hudaybiyah dengan orang kafir Quraisy ya, tapi kalau dengan Yahudi ini ya perjanjian namanya perjanjian Khaybar. Yang intinya di antara isi perjanjian adalah bahwa bumi Khaybar menjadi milik kaum muslimin. Sementara orang Yahudi hanya numpang, ya, numpang saja, dan mereka menjadi pekerja bagi Rasulullah dan kaum muslimin. Nah, jelang Nabi meninggal dunia, sekitar seminggu, ya nggak nyampe seminggu sebelum Nabi meninggal dunia, Nabi berwasiat. Ya, nanti kita akan bacakan wasiat Nabi ini pada kisah detik-detik wafatnya Rasul. Jadi jelang Nabi meninggal dunia, di antara wasiat Rasulullah kepada kaum muslimin adalah hendaklah membersihkan Jazirah Arab ya dari orang-orang non Muslim Yahudi. Ya, tidak boleh ada lagi. Ya. Dan ini baru bisa dieksekusi di masa pemerintahan Umar. Nah, di masa pemerintahan Umar, Masjid Makkah dan Madinah itu ya baru bisa dibersihkan secara total dari orang-orang Yahudi ini. Ya, di masa Abu Bakar masih ada. Di awal-awal pemerintahan Umar masih ada beberapa orang Yahudi. Tapi pada akhirnya Umar menginstruksikan untuk meniadakan orang Yahudi di Madinah dan Makkah. Ya, tidak boleh berdomisili. Tapi kalau mereka datang masih boleh di masa Umar. Nah, hari ini tidak. Makkah Madinah itu clear. Dia tidak boleh dihadiri oleh non-muslim. Jadi non-muslim kalau ketahuan itu harus dideportasi dari kota Madinah dan kota Makkah. Ya, kalau ketahuan gitu ya. Jadi nggak boleh sampai hari ini ya. Nah, itu salah satu wasiat baginda Rasul ya, tentang keberadaan orang Yahudi. Nah, nanti orang Yahudi ini selepas ke Khaybar, ya mereka pergi ke wilayah Syam. Sebagian tinggal di Palestina. Nah, di masa Umar, Palestina ini ditaklukkan oleh kaum muslimin. Salah satu perjanjian dengan pimpinan rahib Nasrani pada waktu itu ya, mereka meminta agar kaum muslimin mengusir orang-orang Yahudi di Palestina. Tapi Umar tidak mau. Umar membolehkan mereka, bahkan ada seorang ibu tua Yahudi. Jadi Yahudi, ya, seorang ibu tua berkebangsaan Yahudi didatangi oleh Umar. Udah tua banget Yahudi perempuan ini. Sampai matanya itu, kulit matanya sudah menutupin mata. Jadi kulit matanya ini ya, mesti kan kebuka. Dia kututup, saking udah tuanya. Ya. Kata diajak oleh Umar masuk Islam, tapi dia nggak mau. Ya. Pada akhirnya dia mengatakan tidak mau. Ya. Maka Umar mengatakan, Allahumma syahad. Ya Allah, saksikanlah. Saya sudah mengajak wanita Yahudi masuk Islam, tapi tidak mau. Dan Umar tetap membolehkan nenek Yahudi itu tinggal di Palestina. Tak pernah diusir. Nah, makanya kalau negeri Palestina itu dikuasai oleh kaum muslimin ya, bukan berarti yang lain tidak boleh tinggal. Boleh silakan ya, tetapi bukan sebagai pemilik. Nah, mengapa rakyat Palestina hari ini mengusir orang-orang Israel? Karena mereka ingin mengambil alih tanah tersebut. Tapi kalau datang untuk beribadah, ya sebagaimana orang-orang Cina datang ke negeri kita, boleh-boleh saja. Tapi kalau orang Cina itu pengen mengambil tanah kita, kan nggak boleh jadinya gitu kan. Nah, orang Israel itu bukan pengen datang saja, tapi mengambil alih. Sejengkal demi sejengkal, menggusur tanah milik kaum muslimin dan mengusir warganya. Itu yang tidak dibolehkan. Atau harus dicegah ya. Baik. Monggo ada lagi? Baik, baik. Ustadz, saya mau nanya.
kan Pak Prof. Oh, nggak apa-apa. Ini orang Kalau yang sekarang di Israel ini orang Yahudi yang dulu apa beda populasinya nih Yang yang sekarang genosid ini? yang sekarang yang menjajah Iya, ini. iya. Iya. Jadi mereka ini tidak bisa dipertanggungjawabkan apakah mereka Yahudi yang dulu atau bukan. Hmm. Tapi yang jelas mereka ya tidak mau dites DNA. Ini ya, mereka tidak mau tes DNA. Ya. Malah disinyalir semuanya penduduk asli Yahudi. Yang benar itu udah masuk Islam. Turun-temurun dan berada di Palestina. Hari ini ya. Jadi yang datangan ini itu entah siapa gitu. Ngaku-ngaku orang Yahudi. Ngaku-ngaku ya, ngaku ras Yahudi gitu ya. Nah, dan dengan alasan itulah mereka ingin menguasai Palestina. Jadi tidak bisa dipertanggungjawabkan keyahudiannya. Bahkan saya pernah dapat info dari teman-teman yang mendalami tema ini ya, mereka tidak mau tes DNA-nya untuk memastikan mereka itu berdarah Yahudi atau tidak. Mereka ya Zionis, penjajah ya, jadi bukan nggak murni Yahudi lagi ya. Ya, ada yang mengatakan dari Polandia ya, negara-negara sekutu Amerika dan Inggris dulu ya. Yang ketika Perang Dunia Pertama ya, meletus ya, mereka kan mendompleng sekutu ya, Inggris dan Amerika, dan sebagai balas imbal jasa kemenangan tentara sekutu dalam Perang Dunia Kedua itu yang mereka dikasih tanah ya di daerah Palestina tersebut ya. Satu lagi, Ustaz. Jadi pemerintah Indonesia itu kan solusinya dua negara, Israel Palestina. Gimana Ustaz pendapatnya, Ustaz? Ya, ini pemetaan dua negara ini dimulai dari perjanjian Oslo kalau tidak salah ya. Di dalam perjanjian Oslo itu ada opsi bahwa Palestina ya akan dibagi dua ya. Saya pernah tulis di IG saya kalau itulah, sebentar saya sharekan. Di Instagram saya pernah saya tulis ya perjanjian ini. Perjanjian Oslo ya. Jadi dengan perjanjian Oslo ini ya seolah-olah Yahudi itu baik hati ya. Jadi mereka memberikan tanah ya kepada orang-orang Yahudi. Udahlah, kita solusinya bagi dua aja lah ya. Nah, ini konyol gitu kan. Makanya Hamas nggak mau ya, nggak mau. Dan orang-orang Yahudi accept juga nggak mau. Makanya penggagas perjanjian Oslo ini kan pada akhirnya kan Yitzhak Rabin kan dibunuh. Ya. Siapa yang ngebunuh ya? Orang Yahudi sendiri gitu kan, bukan Muslim yang ngebunuh ya. Karena mereka bukan itu solusinya. Jadi begini, kalau saya ilustrasikan mengapa Hamas atau pejuang-pejuang Palestina nggak mau menerima solusi ini ya karena gini, Palestina itu ibarat sebuah rumah ya. Kemudian ada orang datang dan dia minta minum, minta berteduh. Kita kasihlah satu kamar. Ya. Lama kelamaan minta 2 kamar. Lama kelamaan dia pengen minta semua rumah. Kita ngelawan. Oh, berantem. Itu udah di tahun 48, 97 perang gitu ya. Tadinya perang umat Islam melawan Israel, kemudian Arab Israel, lalu kemudian Palestina Israel. Nah, udah deh kita damai aja. Rumah kita bagi 2. Kan konyol tuh jadinya. Ada orang datang ke rumah kita, ya, minta minum, minta makan, minta kamar kita kasih. Ya, begitu diminta rumah semua, kita marah, kita berantem. Lalu dia ngajak damai. Solusinya rumah kita bagi 2 lah. Rumah-rumah siapa? Kenapa ente bagi 2 gitu kan? Nah ini kan nggak mau. Itu satu. Yang kedua, bukan solusi kalau Palestina dibagi 2, karena mereka sesungguhnya tidak hanya ingin mengambil Palestina. Kan mereka pengen mengambil wilayah yang terletak antara Sungai Nil dengan Sungai Efrat. Ya, 2 sungai ini. Dan itu artinya apa? Seluruh kawasan Palestina, sebagian wilayah Mesir, termasuk Yordania, termasuk Syria, Lebanon, dan sebagian wilayah bagian utara Arab Saudi. Tabuk itu masuk itu kalau kita tarik garis lurus. Ya. Nah, inilah yang termaktub dalam cita-cita utama mereka yang tergambar dalam bendera. Makanya bendera Israel itu kan bintang David di tengah, atasnya biru, bawahnya biru garis. Artinya apa? 2 garis biru ini menandakan Sungai Nil dengan Sungai Efrat. Ya, dan di tengahnya ada kekuasaan Daud. Nah, itu yang mereka cita-citakan. Jadi maka aneh kalau kemudian kita menyerahkan
Jangankan menyerahkan separuh Palestina ya, kita menyerahkan seluruh Palestina saja itu tidak akan membuat mereka berhenti. Ya, mereka akan mewujudkan negara yang disebut dengan negara Israel Raya, itu Great Israel tadi itu ya. Nah, ini memang ya, benarkah terasul bahwa suatu saat emang akan ada peperangan melawan Yahudi ini ya. Lan taquma sa'atu hatta tuqatil yahud hatta yuqatil al-muslimun al-yahud. Hadis sahih Imam Muslim mengatakan tidak akan terjadi hari kiamat sampai orang-orang muslim itu ya, memerangi Yahudi, nggak mau nggak memang begitu ya. Hatta yuqatil al-muslimun al-yahud. Fayastabi al-yahudu min warai syajarah hajar. Sehingga orang Yahudi tadi lari terbirit-birit bersembunyi di balik pepohonan bebatuan. Ya, fayaqulu syarj wal hajar, bebatuan dan apa namanya, pohon tadi bicara. Ya Abdullah, ya Muslim, ya ta'al, kemarilah. Hadza Yahudi warai, di belakang Yahudi, faktul bunuh saja. Jadi suatu saat kita akan mengalahkan mereka. Tapi kapan? Wallahu a'lam. Ya, kita nggak tahu gitu ya. Kapan kita akan bisa mengusir mereka? Ya, Usia Yahudi hanya 78 tahun. ya. Iya, Ada pertanyaan nih, bagaimana dengan hadis yang mengatakan bahwa usia Yahudi itu 78 tahun begini. Saya dan termasuk 46? saya termasuk orang yang secara asal gitu kan. Kalau diminta untuk bicara sesuatu yang akan datang, saya cenderung menghindar ya. Ya, atau misalnya tentang ciri hari kiamat atau prediksi-prediksi Yahudi, saya cenderung menghindar ya. Mengapa? Pertama, sudah banyak ustadz lain yang ngomong. Ya, saya ngomongin yang masa lalu aja lah ya. Saya ngomongin sejarah yang sudah terjadi gitu ya. Kalau yang akan datang, kapan kita akan ngusir ya? Apalagi tanggal Sabtu 29 Juni 2024 akan, saya diminta pendapat tuh. Ustaz, gimana betul Ustaz? Kemarin orang India ada yang bilang 29 Juni kita akan kiamat gitu ya. Saya enggak ngomong. Jadi Ya, yang pokoknya futuristik yang akan datang saya enggak komen lah. Itu satu. Ya, karena udah banyak Ustadz yang lain. Yang kedua saya takut salah. Yang kedua tentang angka-angka. Nah, angka-angka saya cenderung menghindari itu gitu ya. Karena kita tidak bisa menafsirkan angkanya itu yang maksud tahun itu apa, Hijriah, Qamariyah, dan startnya dari mana gitu kan. Ya, umur Yahudi 78. Itu startnya dari mana? Ya, apakah 1917 ketika deklarasi Balfour, ya kan 1917 itu. Ya, atau kan 1948 ya, ketika mereka mendeklarasikan Israel, atau perjanjian Oslo ya, tahun 93, kan nggak tahu tuh angka dari mana dia. Maka saya cenderung menghindari gitu kan ketika menyebutkan angka-angka, termasuk misalnya hari kiamat ya akan apa 1400 tahun lagi. Dulu ya saya ingat 39 Juli. tanggal 9 Juni. Enggak ya. Jadi beberapa ustadz yang sering bicara tentang akhir zaman sudah banyak yang keliru ya kalau bicara tentang waktu ya. Guru kita Al-Karom dulu Ustadz Iksan Tanjung wawancara dengan majalah kami waktu itu, dia menyebutkan angka-angka dan bahkan tidak terbukti ya. Iya. Jadi begitu komentar. Jadi angka 78 itu ya ngitungnya dari mana? Ya nggak tahu ya. Dari kalau dari 1917 ya udah 100 tahun gitu ya. Ya kan? 2017 kemarin kan 100 tahun itu. Makanya Amerika kan 2017 November lalu ya mengusulkan untuk memindahkan ibu kota Tel Aviv itu ke Al-Quds, ke Yerusalem ya sebagai hadiah ya, ulang tahun yang ke-100 dari deklarasi Balfour ya. Nah, untunglah kita demo di mana-mana, di voting di PBB kalah gitu ya. Kalau enggak jadi itu barang ya. Makanya kita jangan nafikan demo-demo itu ya. Itu ada manfaatnya. Akan menggetarkan orang musuh dan kemudian akan membentuk opini gitu. Itu penting juga ya. Itu udah 100 tahun 100 tahun lebih kalau ngitungnya 17. Ya kalau 48 ya baru berapa tahun tuh sekarang 2024. Jadi walau alam ya dari mana. Yang jelas kita punya sejarah dulu Salahuddin Alayubi itu kan 88 tahun baru bisa ya. Dan yang lainnya. Ya. baik Ustaz, jazakallah khair. Jadi memang untuk masalah yang akan datang itu kita tidak boleh garuh atau meramal ya. Karena Iya, kalau ada dua kemungkinan. Yang pertama, kalau dia bisa meramal itu benar bahwa dia itu seorang nabi. Yang kedua, dukun. Karena kan nabi sudah, nabi dan Nabi Muhammad. Jadi, kalau ada yang bisa meramalkan tentang masa depan, berarti dia seorang dukun. ya. Baik, barangkali ada lagi yang mau disisikan karena ini
sangat panjang ya sirah Nabi, ada bahasanya mungkin butuh 4 sampai 5 kali lagi pertemuan. Di Jazakallah khair atas ilmu yang diberikan Pak Ustadz. Dan mungkin untuk tema-tema untuk yang minggu pertama ya di bulan, tiap bulan ini mungkin bisa dibagi temanya. Sekarang minggu pertama tentang sirah nabawiyah atau tarikh, yang kemudian minggu kedua, minggu ketiga bisa dengan tema yang lain tentang kajian-kajiannya. Baik, karena waktu sudah jam 9 lewat ya, jazakallahu khair atas ilmunya yang diberikan, dan mudah-mudahan tentang sirah nabawiyah ini banyak kandungan atau manfaat yang bisa kita ambil ya dari sejarah perangan dengan kaum Yahudi ya. Kaum Yahudi dari zaman dulu sampai sekarang mereka tidak akan selalu berkhianat gitu ya, dengan segala caranya gitu. Nah, kajian malam hari ini kita akhiri ya dengan membaca Fardhu Masjid Majlis. Baik, terima kasih kepada para mustami yang telah hadir. Jazakallahu khair Pak Ustadz ya. Semua baik ya. Terima kasih juga kepada tim SMI yang selalu fasilitasi kajian Rabu malam ini. Mudah-mudahan kita akan bertemu minggu depan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.